datang di podcast kami. Podcast kali ini kita akan membahas topik yang pastinya menarik dan relevan dengan kondisi Indonesia yang saat ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur. Tapi di balik potensi yang besar itu, ada tantangan serius yang sedang kita hadapi, terutama soal ledakan jumlah kependudukan dan berkurangnya jumlah petani. Nah, di sini aku gak sendirian nih, ada 4 narasumber mahasiswa pertanian. Yang pertama ada Aji, ada Rafli, ada Pebi, dan ada Raka. Nah, langsung saja kita mulai obrolan hari ini. Dari gambaran besar dulu ya. Sekarang penduduk Indonesia sudah mencapai 282 jiwa. Di tahun 2005 ini, angka yang luar biasa besar ya. Aku ingin tahu nih, sebenarnya apa dampaknya buat sektor pertanian kita? Benar banget, Cik Isma. Karena jumlah penduduk yang terus meningkat itu memang merubah kebutuhan pangan nasional gitu. Tapi juga ironisnya tuh jumlah petani tuh makin menurun gitu. Nah, karena di data BPS juga menunjukkan rata-rata usia petani itu sekarang tuh lebih dari di atas 45 tahun gitu, Cik Isma. Dan generasi muda sekarang tuh lebih memilih kerja di di sektor non pertanian. Nah, selain itu juga tekanan terhadap lahan makin besar dan makin banyak sawah juga yang berubah menjadi perumahan dan kawasan industri seperti pabrik-pabrik gitu, Cik Isma. Oh, berarti lahan pertanian produktif makin berkurang ya? Iya, Cik Isma, karena itu tuh berpengaruh langsung ke produksi pangan nasional. Karena itulah pemerintah tuh beberapa kali melakukan impor gitu untuk menjaga stok pangan. Oke, makasih. Yang kedua yaitu ada mau nanya ke Rafli nih. Karena ketika penduduk bertambah, bukan cuma lahan yang tertekan, tapi juga ekosistem yang ikut berdampak. Nah, menurut Rafli, bagaimana perubahan ini memengaruhi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat desa? Baik, jadi dampaknya besar banget, Isma. Ketika lahan pertanian berkurang, kemampuan tanah untuk menahan air menurun. Itu bikin lahan jadi lebih rentan terhadap kekeringan dan erosi. Selain itu, urbanisasi tinggi membuat desa sehingga regenerasi petani terhenti. Desa kehilangan tenaga produktif dan tekanan terhadap sumber daya air serta tanah makin berat. Serta tanah kalau hal ini terus dibiarkan, keseimbangan ekosistem bisa terganggu dan keberlanjutan pertanian pun ikut terancam. Oh, jadi efeknya bukan cuma ekonomi juga ya, tapi juga ke lingkungan sosial. Betul, kalau ini dibiarkan bisa mengganggu keberlanjutan pembangunan pertanian kita ke depan. Oh, oke, menarik juga. Nah, tapi banyak orang yang bilang kalau petani maju, desa bisa makmur dan kota nggak akan terlalu sesak. Tapi apakah kenyataannya begitu Kak Pebi? Bagaimana pandangan kamu tentang hubungan antara ledakan penduduk dan kondisi pertanian ini? Kalau dilihat dari sisi ekonomi, masalah ini cukup kompleks, Isma. Banyak tenaga kerja muda pindah ke kota, sementara sektor pertanian kekurangan SDM produktif. Akibatnya, ketimpangan wilayah makin besar, kota maju tetapi desa tertinggal. Padahal kalau misalkan potensi pertanian di desa dikembangkan dengan baik, bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan kalau misalkan regenerasi pertanian gagal, produktivitas bisa turun dan harga pangan bisa tidak stabil. Jadi kesimpulannya sebenarnya kunci pemerataan pembangunan ekonomi itu ada sektor pertanian desa. Kalau desa maju lewat pertanian, ekonomi nasional juga bakal ikut tumbuh seimbang. Oh, begitu. Yang terakhir nanya ke Raka. Nah, karena masalah sebesar ini tentu butuh pendekatan yang modern dan inovatif.
Nah, menurut kamu, inovasi apa yang bisa dilakukan pertanian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan penduduk yang terus meningkat ini? Nah, baik. Kebetulan saya juga ada yang ditanyakan oleh Cisma juga ada informasinya di internet lah. Jadi saya kebetulan ada. Jadi yang pertama itu harus ada perlindungan terhadap lahan pertanian, pangan berkelanjutan supaya nggak mudah dialihfungsikan. Terus yang kedua kita perlu mengembangkan pertanian modern berbasis teknologi digital seperti penggunaan drone, sensor tanah dan sistem irigasi. Terus yang ketiga, pendidikan pertanian di kampus juga harus menyesuaikan perkembangan zaman supaya anak muda bisa dilihat bahwa pertanian itu bidang yang sangat keren dan menjanjikan. Terus kalau ini dilakukan, pembangunan pertanian ini bisa tetap maju meskipun penduduk terus bertambah. Seperti itu. Oke, setuju banget. Jadi kuncinya ada di inovasi dan sumber daya manusia ya? Iya. Pokoknya jadi kesimpulannya itu karena kita bisa membangun pertanian yang cerdas dan efisien, Indonesia tetap jadi menjadi negara yang pangannya mandiri gitu. Jadi masa depan pertanian itu di Indonesia ada di tangan generasi muda yang melek teknologi. Kalau kita bisa padukan inovasi dengan semangat anak muda, kemandirian pangan Indonesia pasti bisa tercapai seperti itu. Oke. Nah, dari obrolan hari ini kita bisa disimpulkan bahwa ledakan penduduk bukan cuma soal bertambahnya angka, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara manusia, lahan, dan pangan. Nah, dari podcast hari ini kita bisa simpulkan bahwa ledakan penduduk bukan cuma soal bertambahnya angka, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara manusia, lahan, dan pangan. Baik, terima kasih buat Aji, Rafli, Feby, dan Raka. Pandangannya yang sangat luar biasa hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.